Saya ingin bertanya Ustadz perihal zikir. Nah, zikir yang baik itu yang bagaimana Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan kita, ya kan? Kata Allah itu, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengenal, telah menyaksikan dan berdekat dengan aku, uzkurullaha dzikran katsira. Maka ingatlah akan diriku ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu artinya tidak ada batasannya. Tidak ada diikat oleh ruang, waktu, dan masa. Itu artinya zikirnya itu adalah 24 jam. Karena kita ini hidup satu hari, satu malam itu 24 jam, 12-nya siang, 12-nya malam. Jadi 24 jam itu kita mesti ingat akan Allah. Makanya orang-orang yang telah hati dan jiwanya itu sudah berliqah dengan Allah 24 jam, disitulah kita senantiasa berada di dalam rahman dan rahimnya Allah. Makanya banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir itu. Salah satunya itu Allah mengatakan, yusabbitullahu lazina amanu biqaulin sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan, mengokohkan iman orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman itu selalu melazimkan, memudawamahkan akan kalimat sabit dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, kalimat sabit yang dimaksudkan di dalam ayat itu, kalimat yang kokoh itu yang disebut namanya kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah itu disebut juga namanya kalimatut tauhid. Kalimatul tauhid itu disebut juga namanya kalimatul birri. Kalimatul birri itu juga disebut namanya kalimatul asyad. Nah, kalimatul asyad juga disebut namanya kalimatul taqwa. Kalimatul taqwa itu juga disebut namanya kalimatul ikhlas. Nah, mana sebenarnya yang katakan kalimatul thayyibah, birri, asad, taqwa, ikhlas itu atau tauhid? Itulah kulimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya Allah. Makanya Nabi menjelaskan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, barang siapa yang di akhir kalamnya dia menyatakan bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirinya melainkan hanya Allah, maka itu kata Nabi adalah dakhalal jannah. Bagi dirinya itu adalah jaminan surga. Makanya yang dikatakan akhir kalam la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas kita mengucapkan dan melapaskan kalimat la ilaha illallah. Tapi akhir kalam maknanya secara hakikat kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Kenapa yang Allah itu adalah Muhammad Rasulullah? Karena Muhammad itulah wujudnya dirinya Allah tadi itu. Makanya disitulah dikatakan orang yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad nyata dan sempurna pada diri, itu artinya bahwa dirinya itu sudah berkulimah namanya, sudah berkulimah la ilaha illallah. Itulah orang yang dikatakan yang akhir kalamnya itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, apa sebabnya orang yang di akhir kalamnya la ilaha illallah bagi dirinya surga? Karena Nabi mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Karena la ilaha illallah itu sebenarnya adalah anak kuncinya surga. Jadi dalam bahasa syariatnya, kalaulah manusia itu punya harapan dan keinginan, rojak dan rindu untuk masuk surga dan ingin berjumpa dengan anak dan keturunannya, maka bawa dan peganglah kunci surga itu sebelum habisnya usia umur kita itu.
Kunci surga itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itulah sebenarnya yang dikatakan anak kuncinya surga tadi itu. Orang yang sudah mengenal, orang yang sudah paham dan mengerti serta menyaksikan bahwa yang dikatakan Allah itu adalah nyatanya pada dirinya yang disebut insan. Inilah yang disebut namanya anak kunci surga itu. Maknanya secara hakikat tadi itu. Yang kedua, Rasul juga katakan kalau kita melihat tentang keutamaan dan rahasia la ilaha illallah itu. Kata Rasulullah, ya, lau ana samawati sab'i wal aradina sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Jikalaulah 7 petala langit ditambah 7 petala bumi diletakkan dalam sebuah timbangan, lalu 7 petala langit dan bumi ini diletakkan sebuah timbangan, dan kalimah la ilaha illallah juga diletakkan dalam sebuah timbangan, mana yang lebih berat? Anak timbangan yang berisi kalimah la ilaha illallah atau anak timbangan yang berisi 7 petala langit dan bumi ditambah isi di antara keduanya, ditambah lagi namanya pahala sholat, puasa, zakat, haji, kurban dan sebagainya, maka yang lebih berat itu adalah anak timbangan yang berisi kalimah la ilaha illallah. Begitulah rahasianya keutamaan tentang zikir la ilaha illallah. Makanya dikatakan afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir, sesempurna-sempurna zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak Allah Akbar? Bukan subhanallah tidak baik, bukan alhamdulillah tidak baik, bukan Allah tidak baik, baik. Karena semua zikir itu baik semuanya, karena dalam rangka untuk mengagungkan, mengingat akan kebesaran akan Allah, sempurna pada alam dan sempurna pula pada diri kita. Namun kita mesti mencari akan kesempurnaan zikir itu. Kenapa? Karena kesempurnaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebenarnya ada di dalam kalimah la ilaha illallah. Maksudnya zikir subhanallah itu pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Zikir alhamdulillah juga pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Zikir Allahu Akbar juga pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Makanya zikir la ilaha illallah itu dikatakan namanya zikir Ismul Al-A'zam namanya. Zikir Ismul Al-A'zam itu namanya zikir yang agung. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Di mana letak agungnya? Ya, kalau kita mengatakan subhanallah, subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Yang suci itu kan Allah. Kita sebut alhamdulillah, siapa yang terpuji? Yang terpuji itu juga Allah. Disebut namanya Allah Akbar, siapa yang besar? Yang besar itu juga Allah. Makanya zikir la ilaha illallah itu katakan zikir Ismul Al-A'zam. Ya, kesempurnaan zikir itulah la ilaha illallah. Itulah rahasianya. Sekarang bagaimana sebenarnya cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah? Itu yang mesti kita pahami, mengamalkannya. Karena orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tidak ingat akan Allah, walaupun itu namanya sesaat itu mungkin bisa dikatakan ukuran jamnya itu bisa detik. Ya. Nah, ketika itulah dikatakan namanya dia kafir. Jadi lupa sesaat dengan Allah itu kafir. Nah, kafir yang bagaimana? Bukan kafir keluar dari Islam. Tapi kafir itu maknanya tertutupnya hati dan ruhaninya tadi itu untuk mengenal akan Allah tadi itu. Disitulah tertutup dan terhijabnya. Nah, makanya supaya kita tidak dikatakan namanya kafir oleh Allah tadi itu, hendaklah kita berkekalan dengan Allah. Itulah namanya rahasia hidup
Dan itu pula lah dikatakan namanya rahasia mati. Mana yang dikatakan rahasia hidup, mana yang dikatakan namanya rahasia mati. Nabi katakan apa? Kata Nabi, masalul lazina yazkurunallaha wal lazina la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir ingat Allah dengan perumpamaan orang-orang yang lalai tidak berzikir dan tidak ingat akan Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang hidup itu adalah orang yang berzikir, orang yang ingat, orang yang selalu terkoneksi ruhaninya tadi itu, terhubung dan tersambung dengan Tuhannya. Itulah sebenarnya orang yang hidup. Akan tetapi orang yang dikatakan namanya orang yang mati, walaupun dia itu hidup, bisa melihat, bisa berkata, bisa mendengar, bisa dia beraktivitas sehari-harinya, namun pada saat hatinya tidak hadir kepada Allah, ruhaninya absen kepada Allah, jiwanya itu lalai kepada Allah, itulah sebenarnya hakikat orang yang mati itu sebenarnya. Jadi kuncinya orang yang ingat, orang yang berzikir, itulah orang yang hidup. Orang yang lupa, orang yang lalai, yang tidak ingat dan tidak berzikir kepada Allah, itulah sebenarnya orang yang mati. Mati itu maksudnya bukan berpisahnya ruhanianya dengan jasad ini. Tapi yang dikatakan mati itu, dia tidak mengenal akan Tuhannya yang memberi dia nikmat. Makanya di situ dikatakan oleh Nabi perumpamaannya dalam bentuk yang lain. Apa kata Rasulullah? Man akhrajan nafasin bi ghairi li zikrillah bahwal mayyit mislul hayawan dunal baqara bahwa kal hinjir. Artinya man akhrajan nafasin bi ghairi li zikrillah, barang siapa yang nafasnya keluar masuk turun naik tidak ingat dia akan Allah, bahwal mayyit, dia itu adalah ibaratnya bangkai. Nah, kalaulah dia diumpamakan sebagai bangkai, kata Rasul, bangkai yang seperti mana? Mislul hayawan, bangkainya itu seperti bangkai hewan, tapi hewannya itu dunal baqara, bukan bangkai sapi. Akan tetapi pahiyah kal hinjir, seperti babi. Jadi orang yang tidak berzikir betul-betul Allah zahirkan wahu silama fis sudur, sebenarnya Allah akan menzahirkan akan apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan, dan apa sebenarnya yang ada di dalam dadanya itu. Jadi kalau kita sudah berada pada makom bukan siapa namanya, maka Allah bukakanlah rahasia seseorang ini. Jadi tidak heran, tidak aneh kalau orang-orang yang kasar, orang-orang yang arif billah, karena hati dan jiwanya itu sudah bermudawamah, sudah berkekalan dengan Allah. Kadangkala dia melihat manusia ini, ya jasadnya aja manusia, kadang rupanya, wajahnya, kepalanya itu sudah bentuk hewan, sudah bentuk sapi, ada yang bentuk babi, ada yang bentuk anjing peliharannya. Itulah namanya Allah bukakan rahasia rohani yang sebenarnya itu. Jadi nggak akan pernah bisa orang-orang yang kasar, orang-orang yang arif billah itu bisa ditipu. Makanya Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang-orang yang mukmin. Karena orang-orang yang mukmin, orang mukmin itu adalah orang yang sudah ru'yatillah, orang yang sudah menyaksikan dengan Tuhan, orang yang berkekal dengan Tuhan. Dia memandang itu bukan dengan mata zahir ini, tapi dia memandang dengan mata hatinya. Dia memandang dengan nur yang telah dilimpahkan Allah ke dalam ruhaninya. Maka terlihatlah sesuatu hal yang tidak elok pada diri seseorang, namun dia tetap mampu memunyikan,
merahasiakan rahasia diri seseorang itu. Nah, inilah gunanya kita tadi itu mengajak dan menuntut umat ini kepada jalan Allah, bukan mengejek, ya, tetapi kita mengajak bagaimana ruhaninya tadi itu yang berbentuk hewan, yang berbentuk binatang, betul-betul dirinya itu betul-betul menjadi diri yang insani, diri Muhammad. Ke atasnya tidak ada batasnya, ke bawah tidak ada batasnya. Itu yang nur ala nur, diri yang sudah bercahaya itu. Itulah keutamaan daripada zikir la ilaha illallah. Sekarang bagaimana cara kita mengamalkan la ilaha illallah itu 24 jam? Kan itu yang jadi menjadi masalahnya sebenarnya. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, kalau kita tidak berilmu dalam mengamalkannya, tetap kita ini tidak akan pernah mampu kita berzikir 24 jam. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti kita berilmu. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Lalu bagaimana ilmunya? Ada namanya, ya, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir syariat. Ada namanya mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir tarekat. Ada namanya mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat, dan ada namanya pula mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Jadi kita berzikir tadi itu, ya, kita usahakan mengamalkan zikir yang utama, mengamalkan zikir yang sempurna. Karena zikir yang utama, zikir yang sempurna, zikir yang seabdal zikir itu la ilaha illallah tadi. Setelah kita mengenal dan memahami bahwa zikir la ilaha illallah itu dikatakan zikir ismul al-a'zam. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah itulah terbitnya zikir subhanallah. Dari zikir la ilaha illallah itulah terbitnya zikir alhamdulillah. Dari zikir la ilaha illallah itulah terbitnya namanya zikir Allahu Akbar. Jadi bukan kita menghentikan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang telah diajarkan oleh Rasul. Tetap kita mengamalkannya. Ya, jadi letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Habis kita sholat fardu misalnya, ya kita beristighfar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kemudian kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ada waktu kita, ya kita sambung dengan zikir la ilaha illallah. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir syariat, ini yang disebut namanya zikir tubuh. Zikir tubuh itu, ini yang disebut namanya zikir jasmani. Ya. Jadi zikir jasmani atau zikir tubuh, orang selalu mengatakan namanya zikir nafi isbat. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu juga disebut namanya zikir nafi isbat. La ilaha itu nafi. Ya, nafi itu mentiadakan semuanya. Tidak ada Tuhan, nah, gitu bahasanya. Ya, langit, bumi, api dan sebagainya semuanya ditiadakan, dinafikan dia, dibuang semuanya. Illallah baru isbat. Yang ada, yang wujud itu hanya Allah semata-mata. Makanya mengamalkan zikir la ilaha illallah tadi pada zikir syariah disebut zikir tubuh atau zikir jasmani atau zikir nafi isbat, betul-betul sempurna pada tubuh ini. Nah, memakomkannya bagaimana? Nah, tentu kita memakomkannya, maksudnya itu menempatkannya. Karena zikir itu jangan membuang ke kiri ke kanan, tapi zikir itu betul-betul dilimpahkan dia ke dalam. Nah, la itu makomnya di pusat ini. Ilaha makomnya di dada kanan. Ilah itu makomnya di ubun-ubun, dan Allah itu makomnya ada namanya di dada sebelah kiri ini. Jadi putaran zikir kita itu seperti putaran jarum jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang disebut namanya zikir tubuh, zikir jasmani, cara memakomkannya. Nah, kenapa mesti dimakomkan ke dalam batang tubuh? Ada apa tubuh kita ini sebenarnya? Karena zikir la ilaha illallah itu membersihkan namanya batang tubuh, ya, tentu kita tahu rahasianya.
Karena pada tubuh kita ini ada namanya 7 lataif namanya. 7 makom lataif. Itu tempat bersarangnya penyakit di situ. Makanya zikir itu mesti dilintasi, mesti melewati makom-makom lataif tadi itu. Jadi makom lataif pada batang tubuh kita ini yang mesti kita bersihkan dengan zikir tubuh, zikir la ilaha illallah. Yang pertama namanya latifatul qalbi namanya. Latifatul qalbi itu 2 jari di susu sebelah kiri kita ini. Pada jasmaninya latifatul qalbi itu disebut namanya dengan jantung. Nah, disitulah letaknya penyakit batin itu. Sumber penyakit batin, muaranya penyakit batin itu pada latifatul qalbi. Kalau jasmaninya itu disebut namanya jantung. Disitulah letaknya sifat hawa, nafsu, cinta dunia, sifat iblis dan sifat setan itu dibersihkan. Nah, kemudian 2 garis di bawah susu sebelah kanan kita ini disebut namanya latifatul ruh. Nah, latifatul ruh itu pada jasmaninya ini disebut namanya dengan paru-paru atau rabu namanya. Nah, disinilah letaknya penyakit hewan ternak itu. Sifat sapi, sifat domba, sifat hewan ternak itu maksudnya Ustadz itu itulah sifat rakus, sifat tamak, ya. Kalau bahasa Minang sifat lobo, sifat cangok tadi itu serakah. Nah, kemudian 2 jari di atas susu sebelah kiri kita ini disebut namanya latifatus syirri. Nah, latifatus syirri itu yang jasmaninya ini disebut namanya dengan liver. Nah, penyakit apa yang ada pada latifatus syirr? Itu yang disebut namanya penyakit hewan buas namanya, binatang buas. Nah, sifat harimau, sifat serigala, sifat amarah, sifat dendam itu makomnya pada latifatus syirr itu sebenarnya. Nah, kemudian 2 jari di atas susu sebelah kanan kita ini disebut namanya latifatul khofi. Nah, latifatul khofi itu di sini letaknya secara jasmani itu yang disebut namanya dengan limpa. Nah, penyakit apa pula yang ada pada latifatul khofi itu disebut namanya sifat munafik. Situ letaknya. Nah, sampailah namanya di dada ini disebut namanya latifatul akhfa namanya. Nah, latifatul akhfa itu secara jasmaninya di sini letaknya namanya empedu itu. Sinilah letaknya sifat takbur, sifat dengki, sifat ujub itu. Ustadz membahasakannya namanya sifat kingkong. Orang makanya kalau marah, kalau bangi namanya, dia selalu mukul dadanya, tepuk dadanya. Nah, sampailah di sini di antara 2 alis ini itu disebut namanya latifatu nafsu natiqah. Nah, secara zohirnya itulah pada otak. Nah, disinilah letaknya panjang angan-angan, sifat lalai, sifat lengah itu. Nah, baru yang disebut terakhir namanya latifatu kullu jasad. Kullu jasad itu sudah meliputi batang tubuh ini. Jadi lintasan-lintasan zikir tadi itu ada makna dan rahasianya. Karena ada makna rahasianya, karena dia akan membersihkan namanya nipak-nipak batin tadi, maka disitulah kita memakomkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nipak-nipak batin yang ada pada 7 makom lataif tadi itu bisa terbuang dia. Makanya Allah katakan di dalam suatu ayat itu, kalaulah zikir ini sudah hidup pada batang tubuh kita, disitulah Allah memberi jawaban, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maka ketika kulit muda berzikir, daging muda berzikir, urat tulang muda berzikir, darah muda berzikir, semuanya berzikir,
Maka disitulah yang dikatakan Allah, talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Disitulah dia ya merasa tentram, merasa tenang dia. Kulit ini tenang, daging ini tenang, urat tulang tenang, hati juga menjadi tenang dia. Kenapa? Karena dia telah ingat akan Allah. Makanya bukti orang yang beriman itu, kata Allah, iza dzukirallahu wajilas qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ya, bergetarlah ruhaninya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, yang disebut namanya ayat-ayat yang tersirat. Ini kulitnya ayat tersirat namanya. Daging, urat, tulang itu ayat tersirat. Maka bertambahlah keimanannya kepada Allah. Betul-betul Allah itulah yang wujudnya yang nyata, sempurna pada dirinya. Jadi kulit ini tempat memandang nyatanya sifat Allah itu. Daging, urat, tulang tempat sempurnanya kita memandang nyatanya sifat Allah itu sebenarnya. Ini mengamalkan zikir la ilaha illallah. Yang disebut namanya zikir syariat atau zikir tubuh, atau disebut juga namanya bahasa lainnya zikir ismu zat. Bukan zikir nafi isbat. Yang kedua. Bentar Ustaz, Boleh. Sebelum masuk ke yang kedua, saya ingin bertanya, zikir syariat yang Ustaz sampaikan tadi kan itu di 7 makom kan begitu Ustaz? Iya. Jadi yang diamalkan tuh la ilaha illallah begitu Ustaz. Iya. Nah, kita lafazkan begitu kan Ustaz? Kita lafazkan. Iya. Dan berapa kali sebaiknya kita melafazkan zikir itu? Terus apakah ada jumlah tertentu yang mesti kita lafazkan sehingga dia seperti yang saya sampaikan tadi, mengalir zikir tadi di dalam darah kita atau dalam tubuh kita. Allah kan sudah katakan tadi di dalam Al-Quran, Allah katakan uzkurullaha zikran katsira sabbihu bukrata wa asila. Hendaklah kamu itu berzikir mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya itu tidak ada batasannya, tidak ada hitungan bilangannya. Jadi kalau tidak ada hitungan bilangan sebanyak-banyaknya berkekalan tadi, itu seikhlasnya kita. Ya, artinya seikhlas kita, kalau memang kita ada kebutuhan yang mendesak, kita ingin bekerja, kita ingin ada kondangan atau hajatan, ya, kita tutup aja zikir kita. Nah, setelah kita tutup, apakah kita tidak lagi berzikir? Tetap berzikir. Sebab kalau kita tidak berzikir, maka kita dikatakan namanya adalah bangkai. Kita disebut namanya orang yang mati. Dan kita juga dikatakan orang yang kafir. Karena sesaat lupa ingat kita kepada Allah, itu kafir. Sedetik. Zikirnya apa itu Ustaz? Kalau setelah zikir syariat itu, zikir apa yang kita... Tetap kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Tapi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk namanya zikir tarekat. Zikir tarekat itu yang disebut namanya dengan zikir kolbi atau kolbu. Ya. Nah, kolbu atau kolbi itu dikatakan namanya zikir hati. Zikir hati itu yang disebut namanya dengan zikir ismu zat. Ismu itu nama, zat itu diri. Nama daripada zat diri Tuhan itu yang disebut namanya Allah. Jadi sebutlah Allah itu sebanyak-banyaknya di dalam hatimu. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Artinya apa? Ingatlah akan Rabbmu itu di dalam dirimu. Betul-betul dunal jahri tadi. Tidak ada namanya jahar, tidak ada mengeluarkan lafaz. Makanya ketika kita telah berzikir la ilaha illallah, ada waktu kita lagi yang senggang, ada waktu kita lagi yang lapang, tetap kita lanjutkan zikir kita
dari zikir la ilaha illallah, zikir tubuh, kepada zikir namanya zikir kolbi atau zikir torikat, Berarti itu atau yang disebut kedua namanya tadi itu Ustaz ya. iya, Yang zikir yang apa tarikat tadi Ustaz ya. ya zikir torikat kolbi. Zikir kolbi Ya, jadi walaupun kita sebut zikir kolbi, Allah Allah itu hakikatnya kita sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jadi ambillah kalimat Allah itu, ya, maka masukkan, hunjamkanlah kalimat Allah itu di dalam dada kita ini. Sebut Allah, Allah, Allah. Jadi kalau kita belum terbiasa, ya, kita iringi aja bunyi detak jantung kita itu. Karena detak jantung kita itu kalau kita lihat ya per menitnya, ya, itu 70 kali detak jantung itu. Satu menit, ya, itu 70 kali. Dikalikanlah 60, dikalikan namanya 24 jam. Begitulah. Hati itu mesti berzikir dia. Sampai zikir itu betul-betul mengalir dia ke sekujur tubuh tadi itu. Ada dirasakan begitu. Sudah dirasakan. Sehingga hidup dia. Bukti hidup nanti kulit ini kedengaran berzikir dia. Daging ini mendengar berzikir. Urat tulang berzikir. Rambut berzikir. Telinga ini berzikir. Mata berzikir. Hidung berzikir. Jadi jangan kita kaget, jangan kita takut, ya, jangan kita heran, tidak perlu diherankan. Kenapa? Karena kalau zikir ismu zat itu telah hidup pada batang tubuh kita, dia tetap akan berzikir. Itulah buktinya yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, isi di antara keduanya. Kesempurnaan langit dan bumi, isi di antara keduanya, itulah pada insan. Yusabbihu, mereka tetap mensucikan akan diri Allah itu, mensucikan akan kewujudan Allah itu, maka berzikir dia. Andai kata Pak Ebit namanya pangkas rambut, pergi ke pangkas rambut, lalu rambut kita yang dipangkas tadi itu berserakan di bawah, di lantai. Maka rambut yang berserakan di lantai tadi, dia tetap menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu namanya zikir yang sudah terpahat namanya. Zikir yang sudah terpatri, zikir yang sudah mendarah daging namanya. Jadi kalau zikir itu sudah terpatri, sudah mendarah daging pada diri kita, disitulah Allah mengatakan, Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya para wali Allah, kekasih Allah itu tidak khawatir dia dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, dan tidak pula khawatir dia dalam menjalankan kehidupan di akhirat nanti. Kenapa? Karena dirinya itu sudah bersama Allah. Bahasanya sudah hadirnya hati ini merasakan bersama Allah tadi itu. Yang hidup itu yang sudah bersama kita. Itulah maknanya iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ya, di dalam qalbu, dan kita sudah mengenal yang Allah tadi itu, di situlah bergetar jiwanya. Itu namanya zikir tarekat. Nah, kalau dah kita masuk ke dalam zikir tarekat, mungkin kita ada waktu lagi, misalnya ada kesempatan kita untuk berzikir karena kita tidak kemana-mana. Terus lanjutkan namanya dengan zikir hakikat. Tetap kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, tapi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikatnya. Nah, mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat, ini yang disebut namanya dengan zikir ruh. Atau zikir ruh itu disebut juga namanya dengan zikir nafas. Nah, zikir nafas, zikir ruh itu yang keluar masuk, yang turun naik itu. Bagaimana cara mengamalkan zikir nafas, zikir ruh yang turun naik, yang keluar masuk ini supaya ingat dia akan Allah. Nah, ini yang dikatakan namanya ketika dia naik itu hu,
ketika dia turun itu adalah Allah. Tapi dirasakan, bukan dilapaskan dan bukan pula disuarakan. Dirasakan. Nah, naiknya hu, turunnya Allah. Jadi yang kita ambil itu, zikir hu itu kalimat hu-nya. Kalau zikir tubuh tadi la ilaha illallah sempurna. Kalau zikir hati namanya cukup Allah saja. Kalau zikir nafas, zikir ruh namanya kita ambil kalimat hu itu. Hu itu maknanya dia. Dianya siapa? Dianya Allah. Itulah maknanya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan hanya dia. La ilaha illa anta. Ya, tidak ada Tuhan melainkan engkau. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi dia, engkau, aku, itulah maknanya tadi itu. Pada zikir hu itu. Makanya naiknya hu, turunnya Allah. Atau masuknya hu, turunnya Allah. Makna di balik zikir hu itu maknanya Allah. Allah. Karena hu itu Allah. Walaupun dalam penyampaiannya, dalam ilmunya hu Allah, namun hakikat yang naik adalah Allah, yang turun juga Allah, keluarnya Allah, masuknya juga Allah. Tapi tidak disebut Allah, Allah. Cukup memahami secara hu dengan rasa. Tapi kita paham yang hu itu Allah. Kalau hu itu Allah, maka masuknya Allah, keluarnya Allah. Naiknya Allah juga keluarnya Allah. Cuma dirasa. Ini namanya zikir nafas atau namanya zikir ruh tadi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita Ustaz mengamalkan ketiga derajat zikir tadi, zikir syariat dulu begitu kan Ustaz? Ya. Zikir thariqat, gitu kan Allah kita sebelah hati. Kemudian zikir tadi yang terakhir zikir hakikat. Ya, hakikat. Gitu. Turun naiknya nafas itu dirasakan begitu kan Ustaz? Dirasakan turun naik. Dirasakan turun naik, nah itulah dia yang berzikir begitu Ustaz. Iya, la yazkurullah illallah. Itu kan dalam rangkaian kita melatih itu namanya kan Ustaz, melatih zikir tadi begitu supaya dia berkekalan dengan Allah, ruhaniyah tadi. Ruhaniyah tadi. Nah, jadi kalau di luar itu Ustaz, di luar itu jadi bagaimana caranya Ustaz? Kan kita setelah selesai nih melaksanakan amalan tadi, zikir tadi Ustaz. Iya. Nah, pada saat kita setelah selesai kita ada keperluan melakukan kegiatan sehari-hari begitu. Apakah tetap kita mengamalkan zikir itu atau bagaimana? Tetap kita mengamalkan zikir tadi itu. Makanya Allah mengatakan fa iza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah solat yang 5 waktu itu, fazkurullaha, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu dikatakan sholatul daimun namanya. Nah, yang sholat 5 waktu itu namanya sholat yang syariat. Nah, sedangkan zikir itu yang dikatakan sholat yang daimun. Ingat Allah. Qiyamau wa qu'uda wa ala junubikum. Ingatlah olehmu akan Allah itu. Baik waktu dalam keadaan berdiri, waktu dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Maksudnya bahwa aktivitas kita sehari-hari sampai meninggalnya kita, 3 itu cuma aktivitas kita. Kalau tidak berdiri, kalau tidak duduk. Kalau tidak duduk berarti berbaring. Berarti maknanya pada saat kita duduk, berdiri, pada saat kita duduk, dan pada saat kita berbaring, tetap kita itu ingat akan Allah itu sebenarnya. Jadi tetap kita berkekalan kepada Allah. Jadi bagaimana memahaminya tadi itu? Nah, memahaminya tadi itu tetap kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Nah, kita sempurnakan zikir la ilaha illallah itu pada maqam zikir ma'rifatnya. Sebab kalau kita tidak sempurnakan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir ma'rifat, dalam bentuk keseharian kita, tentu kita katakan juga namanya orang yang lupa dan lalai kepada Allah. Sedangkan orang yang lupa lalai itu adalah orang yang mati.
adalah orang yang dikatakan namanya orang yang tidak ingat kepada Tuhan. Jadi konsepnya itu 24 jam. Nah, contohlah kalau kita nak sempurnakan zikir kita disuruh mengamalkan zikir la ilaha illallah. Bisa nak kita mengamalkan zikir la ilaha illallah pada saat kita makan, pada saat kita minum? Kalau kita hanya mencukupkan pemahaman zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir lisan saja atau zikir syariat. Kalau kita mengamalkan zikir la ilaha illallah hanya sebatas zikir syariat, zikir lisan atau zikir tubuh, tentu kita tidak bisa. Payah kita, Pak Ipit. Kita makan lalu zikir la ilaha illallah. Kalau bahasa Minang tasambuh nasi itu, kuranglah 3 piring, awak sepiring pun sudah selesai, lepas serak nasi itu. Lalu bagaimana supaya dia tidak berserakan nasi, kita mudah berzikir? Pakaikan namanya zikir hati. Ketika kita mengamalkan zikir hati, maka kita apa ya juga kita, artinya tersadak-sadak juga hati gua, tak cakik kadang keluar nasi itu dari hidung tadi itu, ya kan? Awak makan, atau bersabi Allah Allah itu payah. Nah, karena kita payah zikir torikat dalam mengamalkan namanya zikir la ilaha illallah tadi, masuk kita kepada zikir hakikat. Zikir hakikat itu di waktu kita makan, waktu kita minum, bisa nak kita masuk nasi, masuk makanan, masuk air minum, tapi yang namanya nafas ini tetap dia berzikir. Ingat ya. Sulit juga kita rasanya, baru kita nyaman kalau kita merokok, kan begitu? Ya. Kalau kita nak merokok, ya kayak Ustadz inilah sedang ngomong zikir apa yang Ustadz amalkan. Kalau bapak-bapak mungkin bisa zikir namanya zikir Allah Allah aja matinya kan. Kalau seperti Ustadz gimana mengamalkannya? Zikir la ilaha illallah bagaimana ilmu akan sampai, bagaimana penjabarannya akan tuntas dan selesai. Kalau Ustadz zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu cop dulu gitu. Atau Allah Allah itu payah Ustadz. Jadi kita mesti masuk ke dalam namanya zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat itu yang katakan namanya zikir sirul asrar. Zikir sir. Nah, zikir sirul asrar, zikir sir itu maksudnya tidak ada lagi namanya menyebut la ilaha illallah. Tidak ada lagi namanya Allah Allah. Tidak ada lagi namanya rasahu Allah. Yang ada itu cuma apa? La sautun wa la harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada lafaz, melainkan hanya Allah semata-mata. Maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa segala yang wujud, yang zahir maupun yang batin pada diri ini, itulah yang Allah itu sebenarnya. Itulah yang dikatakan yang sebenar zikir. Sebenar zikir itu tidak ada lagi kata dan suara. Diam. Diam itu maksudnya diamkan akalmu ya. Diamkan namanya hatimu. Diamkan juga perasaanmu. Kalau sudah diam, sudah hening, akal, hati, perasaan, maka disitulah kita sadar. Sesadar-sadarnya bahwa satu batang tubuh inilah yang dikatakan namanya ainullah. Inilah nyatanya wujud Allah. Kalau ini nyatanya wujud Allah atau ainullah, inilah yang dikatakan namanya hu itu zikir sir itu zikir hu. Ini dalam bentuk penyebutan, dalam bentuk pelapasan. Namun makna zikir hu itu bukan melapaskan. Hu itu artinya aku. Aku Allah. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang esa, dia cuma yang tunggal. Maka segala yang wujud itu yang hu. Kulit nih hu. Daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu. Itu yang hu. Apa yang dipandang hu, apa yang didengar hu, apa yang diucapkan hu, apa yang dirasa hu. Hu itulah yang meliputi segala yang wujud. Jangan dipisahkan hu itu meliputi dengan yang wujud. Karena yang wujud itu juga nyatanya hu itu.
Jadi dirinya itulah meliputi segala yang wujud, baik wujudnya nyata maupun wujudnya yang batin. Itu yang hu. Pahamilah itu, sadarilah itu. Kalau kita sudah sadari yang hu itu adalah segala yang wujud, segala yang nyata, yang dirasa, yang dilihat, yang didengar, itu yang hu, maka semua aktivitas kita itu dapat kita lakukan dengan baik, dan kita dapat juga selalu ingat Allah berkekalan tadi. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar lafaz begitu ya Ustaz ya? Tidak hanya sekedar lafaz, tapi juga makna dari zikir la ilaha illallah itu sendiri juga harus kita amalkan di kegiatan-kegiatan. Iya, inilah zikir hu itu, zikir ma'rifat, atau dalam bahasa kajinya sirul asrar namanya, rahasia dibalik rahasia. Rahasia dibalik rahasia itu tidak ada lagi rahasia sebenarnya. Rahasia itu bagi orang yang tidak paham, bagi yang tak kenal rahasia. Bagi yang sudah paham, bagi yang sudah kenal, tidak ada rahasia, sudah nyata. Nah, kalaulah itu kita ungkapkan, kita sampaikan kepada orang yang tidak paham dan tidak kenal, disitulah kita mudah mendapatkan namanya fitnah, kata-kata kafir, kata-kata sesat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tak sampai pemahamannya ke sana. Tapi kalau di masa sekarang ini, kalau itu disembunyikan, kapan lagi akan paham, akan mengenal orang? Ya, sedangkan disampaikan, dibukakan terang-terangan, orang ragu juga dengan apa yang diungkapkan itu. Apalagi disembunyikan. Nah, kalau disembunyikan, tentu orang nggak paham, orang tak mengerti, orang tak akan pernah tahu mana yang sebenarnya. Ya, sedangkan dibuka saja udah kayak gini, apalagi disembunyikan, tentu tak mengerti orang. Kapan lagi mau diungkapkan rahasia sebenarnya, apakah sampai mati? Sedangkan diri Allah itu pingin dirinya itu dikenal gitu. Ya, jadi Ustadz dari 4 zikir, tadi terakhir zikir ma'rifat ya Ustadz ya. Mana yang hu itu? Yang hu itu tadi Ustadz. Mana sebaiknya yang sebenar zikir itu Ustadz? Apakah zikir syariat, thariqah, dan ma'rifat? Jadi mana yang sebenar zikir dan mana yang sesungguhnya Ustadz, zikir yang sesungguhnya itu? Sebenarnya Pak Ustadz sampaikan tadi itu udah sesungguhnya. La ilaha illallah itu yang sesungguhnya, makanya dikatakan Ismul A'zam. Cuma dalam pengamalan sehari-harinya, letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Maksudnya orang yang bijak, orang yang arif itu, kata ahli maqal, do'sain fi makanihi. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Maksudnya kita tetap dalam zikir la ilaha illallah, cuma pakaikanlah, amalkanlah zikir la ilaha illallah itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Kalau kita pergi ke mall, kayak Pak MB pergi ke mall, pergi shopping, bawa anak, bawa bini, bawa tentengan, la ilaha illallah, la ilaha, aku lah kanai kawan kemari mama ngaji. Atau ibu-ibu lah bahasanya, beli sayur, beli ayam, beli daging di pasar, beli cabai, la ilaha illallah, barako ciapa, la ilaha illallah, barako apa lah kanai mah. Atau ibu lah sewa imanya. Jadi kan tak tepat kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu seperti itu. Atau kita di kamar mandi, buang air kecil kita, buang BAB kita, zikir la ilaha illallah kita, diteriak orang kita itu, dilempar orang WC kita itu. Padahal kita mesti ingat Allah 24 jam. Jadi pakaikan, amalkan zikir la ilaha illallah itu sesuai dengan kondisi kita berada di saat yang bagaimana. Jadi zikir la ilaha illallah itu diamalkan kalau kita sehabis sholat, itu yang lebih tepat. Sehabis sholat, kita dalam keadaan masih berwudu, ruhani masih terhubung dengan Tuhan, itu bahasanya amalkan zikir la ilaha illallah. Namun setelah kita bangkit dari sajadah, kita keluar dari masjid, dari musola, dari rumah, beraktivitas, kita kerja, tak mungkin pula nanti kita mengamalkan zikir la ilaha illallah waktu bawa motor, bawa mobil, la ilaha illallah, ditabraknya orang nanti. Pakaikan, amalkan namanya zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hati. Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hati, cukup Allah saja di dalam hati.
Allah aja, Allah. Nah, kalau kita kurang nyaman membawa motor, bawa mobil, berjalan, beraktivitas, mengamalkan zikir hati, pakailah namanya zikir nafas. Mana yang nyaman kita, pakai itu. Kalau tidak zikir hati, tidak zikir ruh. Kalau zikir hati mungkin ketika kita meeting, ketika kita rapat, ketika kita mendengarkan kawan bicara, mungkin bisa kita memakai zikir hati di situ sambil merokok, sambil mendengar zikir hati. Allah, Allah. Oh, kalau kita lebih nyaman zikir nafas, pakaikan zikir nafas. Jadi walaupun zikir hati, Allah, Allah, atau zikir nafas Allah, hakikatnya kita sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Cuma ilmunya saja yang mesti dibedakan. Mengamalkan zikir la ilaha illallah bentuk zikir namanya tarikat, itu Allah. Oh, nanti kita mau tidur misalnya, zikir mana yang mesti diamalkan? Tak mungkin la ilaha illallah atau Allah Allah. Disitulah kita mengamalkannya dengan zikir namanya zikir nafas. Boleh kita azamkan di dalam ruhani kita, ya Allah, begitu bahasanya, ya Allah, jadikanlah napasku ya Allah yang keluar masuk, yang turun naik ini ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah sebagai ganti zikirnya tubuh atau hati ya Allah. Kita doakan seperti itu, Ustaz. Ya, dijazamkan, diitikotkan. Artinya setelah kita baca doa kan gitu kan, doa mati hafal kan? Jadi mesti hafal kita doa mati. Pak Rudi ini apa doa mati? Doa mau tidur. Iya, doa mati ya, zikir doa mati itu bismika. Bismika Allahumma Ahya wa bismika amut. Jadi orang bilang itu apa namanya? Doa tidur. Kalau Ustaz bilangnya doa mati. Jadi setelah kita baca doa itu, kita itikad tuh. Ya Allah, jadikanlah napas yang keluar masuk, yang turun naik ini ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah. Dihirup, sendiri kita rasakan aja. Kan begitu, dirasa aja, karena itu kan 24 jam. Ketika 3 kali hirup pada diri kita, tertidur kita. Tertidur kita 2 jam. 2 jam itu kita berzikir. Tertidur 3 jam, 3 jam itu kita berzikir. Andai kata Israel datang kepada diri kita, itu bahasanya meninggal kita di dalam tidur tadi, baik 1 jam maupun 2 jam, meninggal kita, itu kita sudah berada di dalam kulima la ilaha illallah. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, kemudian kita ke kamar mandi, zikir apa yang mesti kita amalkan di situ? La ilaha illallah kan tak mungkin, karena la ilaha illallah itu kan zikir syariat. Kalau dilapaskan dia kena hukum syariat. Sedangkan ulama mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi pada saat kita buang hajat di situ, ya kan? Mati kita di situ, kita tak berzikir kepada Allah, mati sesat, mati kafir kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat pada akhir kesudahannya. Orang menang dalam berjuang, menang dalam berjihad itu bukan di awalnya, tapi lihat di akhirnya. Makanya dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu hanya dipandang dan dilihat adalah akhir kesudahan amal. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Tidak dipandang banyaknya sholat, tidak dilihat banyaknya berpuasa, tapi yang dilihat daripada sholat dan puasa serta amal itu adalah akhir kesudahan hidupnya tadi. Ketika roh ini melepaskan cangkangnya, apakah dia ingat Allah atau tidak? Kalau ingat Allah, disitulah dikatakan namanya mati syahid, mati yang telah menyaksikan Allah sempurna pada diri. Jadi yang diamalkan situ tak mungkinlah zikir la ilaha illallah. Paling-paling zikir hati. Kalau risih kita memakai zikir hati, pakai zikir nafas. Risih pula kita baunya WC,
Baunya kamar mandi, ya keluar nggak masalah. Kalau bau pipis dan bau artinya petai jengkol namanya, bahasa wajarnya. Ya, kalau robinya tuh tak mungkin zikir nafas. Duduklah pada zikir sirul asrar, zikir sir hu. Zikir hu itu bukan hu. Menyadari, memahami bahwa satu batang ini segala yang wujud ini kulit darah daging itu yang hu itu Allah. Paham kita tuh? Itu yang disebut namanya ingat itu. Ingat itu maksudnya ingat, sadarilah bahwa Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Inilah bukti nyatanya kewujudan Allah itu. Duduk di situ makomnya. Nanti kita keluar dari situ, mana yang nyaman kita. Jadi melihat kebiasaan sebenarnya. Ustaz begitu. Pada saat kita ngumpul bareng gitu kan. Pada saat Ustaz bicara kayak gini, zikir Ustaz bisa Ustaz ganti-ganti. Bisa zikir kolbu, bisa zikir nafas, bisa zikir namanya syir tadi. Kalau zikir la ilaha illallah tak mungkin Ustaz mengamalkan la ilaha illallah, ya kan? Atau bawa tasbih kita di mana-mana bawa tasbih. Memang betul tasbih itu betul. Artinya untuk mengingatkan diri kita ini jangan lupa dengan Allah. Tapi sekian pula orang nanti bertanya dengan kita tadi itu. Ini punya pandangan yang berbeda lah ya. Jadi kita tidak masuk dalam ranah itu. Yang penting bagaimana kita 24 jam itu jangan sampai lupa, lalai kita ingat akan Tuhan. Kalau lalai dan lupa kita ingat akan Tuhan, maka kita dikatakan orang yang mati. Disebut namanya bangkai. Bangkainya itu bukan hewan ternak, tapi babi. Matinya nanti membusuk itu. Kenapa? Karena dikatakan bangkai. Jadi jangan kita dikatakan mati seperti bangkai. Matinya kita itulah kesempurnaan hidup yang sebenarnya. Ya, mati kita itu jangan dikatakan bangkai. Mayat tapi matinya itulah kesempurnaan hidup. Jadi orang yang mati itulah hidup yang sebenar-benarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala tahsabanna allazina qatilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, walakin la tashurun dalam ayat yang lain. Janganlah kamu kira ayah ibumu yang telah berpindah alam, jangan kamu kira mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashurun. Mereka di sisi Allah itu selalu mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat dan karunia. Cuma kamu tidak mampu merasakannya, gitu tuh. Jadi mereka itulah hidup yang sebenar-benarnya. Bukti hidup sebenar-benarnya, diri mereka tidak lagi terhijab oleh ruang, oleh tempat, oleh waktu, oleh zaman dia. Dia bisa aja kemana-mana dia. Itu yang disebut namanya diri insani, diri Muhammad. Diri Muhammad itu ya sudah meliputi ruang dan waktu, zaman. Tidak ada jarak bagi dirinya itu, karena dirinya itu betul-betul bikuli syai'in tadi itu. Ya, kalau dikatakan jauh tidak berantara dia, dikatakan dekat tidak bersentuhan. Kenapa? Karena dirinya itu sudah meliputi segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah bukti daripada rahasia dirinya yang sebenarnya gitu. Jadi mengingat zikir kan artinya mengingat Ustaz. Mengingat tadi itu secara ma'rifat yang Ustaz sampaikan tadi, ya mengingat akan wujudan diri tadi, bahwa dirinya lah yang wujud, kan begitu Ustaz. Ya, diri Allah itu maksudnya. Diri Allah itu yang wujud begitu ya Ustaz. Kenapa diri Allah yang wujud? Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang ada, lalu alam dan diri kita ini apa bagi Allah? Alam dan diri kita ini katakan ainullah tadi, kenyataan wujud dirinya. Namun kesempurnaan kenyataan memandang wujud dirinya itulah pada insan. Insan inilah yang dikatakan namanya itu kenyataan daripada dirinya. Disitulah namanya tadi itu ingat di situ. Ingat itu maksudnya sadar kita bahwa yang wujud ini inilah nyatanya dirinya. Itu memahaminya. Namun kalau kita masuk ke dalam makna yang lebih dalam bahasanya itu, yang dikatakan ingat itu tak ingat lagi. Sebab kalau kita masih bahasa ingat, tetap ada yang mengingat.
Kalau ada yang mengingat, tentu ada diingat. Ada 2 wujud lagi di situ. Padahal yang dikatakan namanya zikir ma'rifat, zikir sir atau sirul asrar tadi itu memang dirinya cuma yang ada. Kalau diri cuma yang ada, maka tidak ada kata mengingat. Dia cuma yang ada, siapa yang mengingat lagi begitu Ustaz? Iya. Bahasanya yang tidak lagi mengingat begitu Ustaz. Ya, kalau dibahasakan tentu dia turun kepada hakikat. Hakikat itu turunnya di sifat untuk menjelaskan keadaan diri yang sebenarnya. Yang mengingat itulah yang diingat, yang diingat itulah sebenarnya mengingat. Bahwa yang mengingat dengan diingat itu satu saja wujudnya. Kalau udah duduk kita makomnya yang mengingat dengan ingat satu saja wujudnya, maka hilanglah kata-kata mengingat dan diingat itu. Itulah yang sadar sesadar-sadarnya bahwa dia cuma yang wujud segala-galanya. Apa yang dipandang, dialah itu. Apa yang dengar, dialah itu. Apa yang diucapkan, dialah itu. Pada kulit, daging, dialah itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi itu. Man arafallah bahwa Allah. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah itu cuma yang esa, yang tunggal, yang wahdatul wujud, bahwa Allah. Maka dialah yang Allah tuh, yang wujud tuh. Kalau dialah Allah yang wujud tadi, dialah yang melihat tuh. Dialah yang mendengar, dia yang berkata, dia yang mengetahui, dia yang berkuasa, dia berkehendak, dia yang hidup. Dialah yang segala-galanya, dia yang meliputi segala yang wujud. Dia meliputi akan dirinya. Jadi kalau kita sudah ingat tuh gimana kita sebagai diam aja Ustaz? Ya, diam sudah sadar tentang rahasia diri. Itulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, yang tunggal dan segala-galanya. Disitulah duduknya kelulidah tadi itu. Kelulidah tadi itu tidak perlu diungkapkan, tidak perlu disebut lagi. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu bukan dalam bentuk penyebutan kata-kata, tapi kesempurnaan ma'rifat orang yang sudah sampai pahamnya, orang yang sudah putus pahamnya, ya. Heninglah itu, diam. Diam bukan berarti tidak berkata, bukan dia dalam bahasa syariat. Dia dalam bahasa syariat itu nak mengecek nyawa, ini yang nyawa bisu. Tapi dia dalam bahasa ma'rifat tadi, bukan kita tidak bicara, tetap kita bicara. Namun kita sadar, sesadar-sadarnya, yang bicara itu bukanlah keakuan diri kita. Yang bicara itu yang si hayat. Si hayat itu yang Allah. Allah itu yang wujud. Yang Allah itulah yang si kalam tadi. Allah itu yang si basir, Allah itu yang si sami'. Kan tidak perlu juga disebutkan itu lagi. Makanya Ustaz selalu mengungkapkan dengan bahasa kias saja. Ya nikmati aja lah. Ya baik Ustaz, mungkin terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga mohon doanya Ustaz, mungkin kami bisa mengamalkan zikir yang telah Ustaz ajarkan kepada kami. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah bisa meridhoi kami untuk dapat mengamalkan zikir sehingga sampai kepada pemahaman zikir ma'rifat yang sebenarnya.